Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'allahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal khadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa laqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah
la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang saya muliakan, saya doakan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tiada henti kita bersyukur dan terus bersyukur memuji kebesaran kekuasaan Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya lah, baik itu nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman wal Islam, serta nikmat kemerdekaan. Sehingga alhamdulillah tidak terasa bangsa kita besok 17 Agustus akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Selawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada manusia terbaik, pemimpin terbaik. The leader is the best, the manager is the best. Pemimpin yang sangat berpengaruh di seluruh dunia ini. The first time, tidak ada yang melebihi kepemimpinan dan pengaruhnya. Siapapun mengakuinya, baik Muslim maupun bangsa-bangsa lain. Dialah Imamul Mukminin, Khatamal Anbiya'i wal Mursalin, rahmatan lil alamin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari pula pada kesempatan ini kita selalu memperbaharui keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita. Karena hanya dengan iman dan takwa, tentu dengan amal kebaikan kita lah yang menjamin keselamatan kita di dunia sampai di yaumul akhir nanti. Dan hanya iman, amal, takwa lah yang menjamin kita untuk meraih syurga Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang orang beriman dan beramal saleh lah yang akan meraih syurga firdaus. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak akan berpindah daripadanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah dalam jannahnya insyaallah. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa tidak terasa bangsa kita ini sudah berusia 79 tahun. Ibarat usia manusia, tentu usia 79 tahun itu tidak muda lagi. Lalu di usia yang semakin tua ini, semakin renta ini, apakah kita betul-betul sudah merasakan kemerdekaan itu? Atau apa arti merdeka sesungguhnya? Tentu jawaban kita adalah sama,
Merdeka itu adalah terbebas, lepas dari ikatan-ikatan. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita sudah betul-betul merdeka? Tentu jawabannya juga beragam dan berbeda. Ada yang menjawab bahwa secara fisik memang kita sudah terlepas daripada penjajah, kita sudah merdeka. Dan kemerdekaan yang diraih bangsa kita ini tentu bukan karena pemberian atau hadiah dari penjajah, tetapi itu berkat pengorbanan, perjuangan dan pengorbanan, mencucurkan darah dan air mata, keringat dan air mata. Nah, tentu jawaban yang lain akan mengatakan bahwa sesungguhnya di usia ke-79 tahun ini kita belum betul-betul merdeka, khususnya secara ekonomi, secara pemikiran, secara budaya, kita belum merdeka sesungguhnya. Kita masih pada cengkeraman kapitalis. Ya. Kita masih dalam cengkeraman pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran sekuler. Ya. Ini masih terasa sekali, jemaah sekalian. Nah, salah satu contoh yang sangat kita rasakan daripada kemerdekaan dan kebebasan itu yang dipasung adalah dilarangnya peserta pengibar bendera itu mengenakan jilbab, ya. Atau disuruh lepas jilbab dengan alasan keseragaman. Tentu kalau kita berpikir tentang ideologi Pancasila yang mana menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, tentu itu sangat berbeda sekali. Karena kita tidak mungkin menyeragamkan sesuatu itu. Ya. Pelangi itu akan indah warnanya kalau berbeda warna. Ya. Jadi tentu kalau kita membaca beberapa komentar-komentar, pandangan-pandangan, ya tentu ada yang mencoba untuk mengantar kebebasan-kebebasan ini pada sekularisme itu. Ya. Padahal menurut Ustaz Syamsi Ali, Imam Besar Masjid Amerika di Barat ini, mulai hari ini sudah mau meninggalkan sekularisme itu. Mereka peningkatan orang yang memeluk Islam itu sudah luar biasa sekali perkembangannya. Nah, justru kita baru mencoba mau memulai untuk melakukan sekularisme ini, pemikiran-pemikiran ini. Iya. Tentu kalau kita berpikir apa kira-kira tantangannya, apa efeknya kalau anak-anak kita ini yang kemudian ingin menunjukkan jiwa mengisi kemerdekaan dengan memantik reaksi,
ya memantik reaksi dari beberapa elemen kelompok-kelompok masyarakat, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama, itu kemudian memberikan pandangan-pandangan terhadap kebijakan-kebijakan seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi bangsa kita bahwa kita harus tetap mengedepankan prinsip ya Pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa kita memiliki kebebasan untuk meyakini, untuk beribadah dan meyakini, beragama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan sampai kita terpasung dengan budaya-budaya barat. Ya, kita terpasung dengan pemikiran-pemikiran liberal, kita terpasung dengan pemikiran-pemikiran sekularisme itu tadi. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Nah, tentu yang harus kita perhatikan saat ini adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan bangsa ini. Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat modern, orang menyebut dengan masyarakat abad 21, masyarakat 4.0, itu adalah ketahanan dan keharmonisan keluarga. Ini yang paling penting. Ya, kita tidak dapat pungkiri bahwa perubahan zaman saat ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Angka perceraian semakin meningkat di atas 25%. Angka broken home semakin banyak. Nah, padahal kita tahu keluarga ini adalah lingkungan yang pertama dan utama di dalam mengembangkan potensi anak-anak kita. Tempat di mana anak-anak kita mengenal nilai-nilai utama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai tata krama, nilai adat istiadat, nilai adab yang luhur, nilai moral, nilai spiritual, dan tentu nilai-nilai sosial. Nah, di dasar-dasar inilah kemudian yang harus kita tanamkan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara diri dan keluargamu dari api neraka. Ali Asy-Syaibuni menafsirkan terhadap ayat ini, maka itu bermakna jagalah dirimu, peliharalah istrimu dan anak-anakmu dari siksa neraka yang sangat pedih itu. Ini adalah tanggung jawab kita, menanamkan pondasi keagamaan dalam mengisi kemerdekaan ini. Penguatan keagamaan, spiritual, keimanan harus kuat di tengah-tengah keluarga kita ini. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 mengajarkan kepada kita semua, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah, anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap keberlangsungan hidup mereka, kesejahteraan mereka. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Surah An-Nisa surah ketiga ayat 9. Sebagai akhir jamaah sekalian, sebagai solusi di dalam mempersiapkan mendidik generasi kita ini agar menjaga, karena keutuhan keluarga ini tentu sebuah modal yang besar. Keluarga adalah intan berlian, harta yang paling berharga. Kita boleh kehilangan pangkat dan kedudukan, kita boleh kehilangan harta dan kekayaan, tapi jangan sampai kita kehilangan keluarga. Itu adalah harta dan intan berlian yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu bagaimana kita mempertahankan keluarga kita agar kemudian bisa harmoni di tengah tantangan yang sangat
global ini, yang pertama adalah arahkan, perintahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan akidahnya, perintahkan beribadah kepada Allah, dan perbaiki akhlaknya. Itu pendidikan Luqman di dalam surah Al-Luqman ayat 13. Ya bunayya aqimis salah. Hai anakku, dirikan salat. Pondasi kekuatan keluarga ada pada salat. Aqimis salat. La tusyrik billah. Jangan mensyirikatkan Allah. Perkuat akidah keimanan kepada Allah, tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dengan akhlakul karimah. Kemudian solusi yang kedua, terangi rumahmu, terangi keluargamu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Tunaikan salat, perbanyak zikir, biar hati senantiasa menjadi tenang dan tentram. Rumah tangga yang di dalamnya, yang senantiasa disebut nama Allah, maka akan memperoleh ketenangan, kedamaian. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati akan selalu menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 13. Sebagai kesimpulan daripada khutbah ini, yang tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua di dalam mengisi kemerdekaan ini adalah dengan memulai membina dan menguatkan, mengokohkan keluarga-keluarga kita agar menjadi keluarga yang harmonis, karena keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Mari kita ciptakan keluarga yang sakinah, keluarga yang berkualitas, keluarga yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk way of life, jalan hidup kita. Tentu sebagaimana pesan-pesan Rasulullah, taraktum fikum amrainikum in tamassaktum antudullu abada. Aku tinggalkan dua persoalan kepadamu, apabila engkau berpegang pada keduanya. Zaman boleh berganti, zaman boleh berubah, kemerdekaan bisa terus-menerus kita rayakan, tetapi selama engkau berpegang kepada tali agama Allah, Al-Quran dan Kitabullah, maka pasti hidupmu akan selamat, hidupmu tidak akan sesat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluarga-keluarga yang sakinah, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga anak-anak yang soleh dan salehah, istri-istri yang salehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Mari saya mengajak kepada kita semua menundukkan kepala seraya menengadahkan tangan, bermunajat dengan khusyuk, dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita semua mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma ghafir Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sahtika wan nar. Allahumma innana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Falazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.